Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang berada di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada video kali ini, yaitu dengan judul asimtot datar dan tegak, grafik fungsi aljabar dan trigonometri. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi aljabar. Nah, sebelum kita teruskan dengan fungsi-fungsi aljabar yang sebagai contoh yang lebih mendalam, sekarang ya saya akan menjelaskan pengertian dari asimtot. Asimtot itu adalah sebuah garis yang tidak pernah disinggung oleh kurva. Itu namanya sebuah garis yang tidak pernah disinggung oleh kurva. Kita misalkan contoh, ya, diketahui fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, sekarang kita akan menentukan fungsi tersebut, apakah fungsi tersebut memiliki asimtot datar atau asimtot tegak. Nah, sekarang kita kenakan operasi limit terhadap fungsi tersebut. Ya, kita misalkan yang pertama, limit x menuju 0 dari fx. Limit menuju 0 dari fx itu sama dengan limit x menuju 0 dari 1/x. Itu hasilnya adalah 1/hingga. Jadi tak terhingga. Jadi fungsi yang nilainya tak terhingga, maka nilai limit fungsi itu disebut dengan asimtot. Nah, ya, asimtot. Jadi untuk x sama dengan 0, untuk x sama dengan 0, nah ini dia. Jadi untuk x sama dengan 0 disebut dengan asimtot tegak. Kenapa? Karena pada saat fungsi tersebut grafiknya tidak pernah menyinggung dari x persamaan garis x sama dengan 0, ya. Oke, sekarang kita operasikan. Operasi yang kedua adalah x menuju tak terhingga. Jadi pada saat x menuju tak terhingga, dari limit x menuju tak terhingga fx sama dengan limit x menuju tak terhingga dari 1/x, itu adalah sama dengan 0. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, maka limit dari x menuju tak terhingga dari 1/x itu adalah 0. Oke, kita perhatikan sehingga apa? Sehingga fungsi sama dengan 0 pada saat kapan? Pada saat x menuju tak terhingga. Jadi fungsi sama dengan 0 pada saat x menuju tak terhingga. Artinya gini, y sama dengan 0 itu disebut dengan asimtot datar. Jadi y sama dengan 0 disebut asimtot datar. Oke, kita perhatikan. Kita perhatikan grafiknya. Ini adalah grafik, ya. Ini adalah grafik y sama dengan fx sama dengan 1/x. Nah, pada saat x sama dengan 0, grafik ke atas tidak menyinggung sumbu x, sumbu y maksudnya. Tidak menyinggung sumbu y. Ya. Tidak menyinggung sumbu y. X menuju ke atas tidak menyinggung sumbu y. Maka pada saat tidak menyinggung sumbu y, maka ini kita sebut adalah asimtot tegak grafik ini. Jadi asimtot tegak grafik 1/x itu, grafik dari fungsi 1/x itu adalah sumbu y, yaitu persamaannya x sama dengan 0. Untuk
X menuju tak terhingga, maka fungsi itu berimpit ya, mau mendekati sumbu X. Itu disebut dengan asimtot datar. Pada saat kapan? Pada saat Y sama dengan 0. Nah, itulah dia. Jadi pada saat X sama dengan 0, maka fungsi itu disebut fungsi datar. Maksudnya asimtot datar ya. Jadi pada saat X menuju tak terhingga, fungsi mendekati sumbu X, maka pada saat titik tak terhingga itu Y sama dengan 0 ya. Padahal fungsinya tidak pernah menyinggung sumbu X, maka sumbu X ini disebut dengan asimtot datar. Baiklah adik-adik, sekarang kita contohkan. Ya, kita akan menyelidiki apakah fungsi-fungsi dari fx sama dengan secant x kurang tangen x per v per 2 kurang x, fx sama dengan x kuadrat kali 1 kurang cos 4 per x, kemudian fx sama dengan cos kuadrat x tambah 1 kurang x dibagi 4 x kurang 1 memiliki asimtot datar atau asimtot tegak. Oke, kita selesaikan. Ya, kita buat penyelesaiannya. Ya. Untuk fungsi ini fx sama dengan secant x dikurang tangen x per v per 2 kurang x. Nah, sini terlebih dahulu kita akan menentukan asimtot tegak. Ya, asimtot tegak. Nah, untuk menentukan asimtot tegak ini fungsi ini kita kenakan operasi limit. Ya, yang pertama kita operasikan x v menuju v per 2. Kenapa x menuju v per 2? Karena pada saat fungsi x per 2 dikurang x menuju x menuju v per 2, fungsi ini tidak terdefinisikan. Ya, tidak terdefinisikan. Fungsi tersebut tidak terdefinisikan karena pada saat pembilang dan penyebutnya pada saat itu penyebutnya 0. Oke, kita apakan? Secant x kurang tangen x dibagi dengan v per 2 dikurang x. Jadi bentuk ini kita sederhanakan, bentuknya menjadi limit x menuju v per 2. Ya, secant ini kita ubah menjadi cosecant. Cosecant x itu sama dengan cosecant v per 2 dikurang x. V per 2 dikurang x. Kemudian dikurang tangen ini sama dengan kotangen v per 2 dikurang x. Kenapa seperti ini? Kita akan menyamakan dengan ini. Kita samakan
dengan penyebutnya pi per 2 kurang X. Oke, seterusnya limit X menuju V per 2. Ya, kosekan ini sama dengan 1 per X. 1% maksud saya, 1%. 1% pi per 2 dikurang X dikurang ini kotangen ini sama dengan kosinus pi per 2 dikurang X per sin pi per 2 dikurang X. Nah, semata-mata untuk menyamakan penyebutnya ya. Jadi sekarang sini penyebutnya sudah sama, sin pi per 2 kurang X, ini sin pi per 2 kurang X. Dibagi seluruhnya dengan pi per 2 kurang X. Selanjutnya limit X menuju pi per 2. Ya, ini. Jadi ini kalau sudah sama penyebutnya, maka hasilnya adalah 1 dikurang cos pi per 2 dikurang X per, karena ini sama berarti pi per 2 kurang X dikali sin, ya, pi per 2 kurang X. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan fungsi ini dengan bentuk sekawan ini. Jadi bentuk sekawannya adalah 1 ditambah cos pi per 2 dikurang X per 1 ditambah cos, ya, pi per 2 kurang X. Jadi kalau 1 dikurang cos pi per 2 kurang X dikali 1 ditambah cos pi per 2 kurang X, maka limit ini menjadi, ya, pi per 2 1 dikurang cos kuadrat pi per 2 kurang X per, ya, pi per 2 kurang X kali sin pi per 2 dikurang X dikali 1 ditambah cos pi per 2 dikurang X. Nah, menurut identitas 1 dikurang cos kuadrat pi per 2 kurang X sama dengan sin limit X menuju 2, kita tulis kembali. Menurut identitas 1 dikurang cos kuadrat pi per 2 kurang X itu sama dengan sin kuadrat pi per 2 kurang X. Nah, dibagi V per 2 kurang X, ya kan, kemudian kali sin pi per 2 kurang X dikali cos 1 kurang cos, ya, pi per 2 kurang X. Nah, sekarang kita operasikan. Nah, ini kita lihat, ini bisa dimatikan, ya, matikan. Yang pertama, di atas pembilang ada sin kuadrat X per 2 V per 2 kurang X, di bawah ada sin pi per 2 kurang X. Ini bisa kita matikan, ini habis, ya, habis. Jadi yang tinggal, nah, kemudian ini sin V per 2 kurang X dengan sin dengan V per 2, limit X menuju V per 2 dengan limit X menuju V per 2 dari sin pi per 2 kurang X per pi per 2 kurang X ini adalah 1. Ini sama dengan
1. Jadi sama dengan 1, ya, sama dengan 1 dikali ini tambah, ya, tambah. Jadi ini 1 tambah cos pi per 2. Jadi ini jadi cos 0, ya, dikali 1 per ini habis tadi, ini 1 tambah cos 0. Jadi cos 0 itu 1, jadi sama dengan 1 kali setengah, itu adalah setengah. Nah, setengah ini, ya, jadi setengah, sehingga kita peroleh, ya, jadi kita peroleh f x itu sama dengan sorry. Jadi y sama dengan setengah. Ini merupakan asimtot tegak, ya, fungsi, ya, fx sama dengan secant x dikurang tangent x dibagi pi per 2 dikurang x. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua ini adalah ini contoh yang kedua, fx, ya, fx sama dengan x kuadrat kali 1 kurang cos, ya, pi per 4. Cos maksudnya 4 per pi, 4 per x, ya, cos 4 per x. Nah, oke. Kita akan menentukan apakah ada asimtot tegak dan asimtot datar, ya, asimtot datar. Oke, baiklah, akan selesaikan, ya, penyelesaian. Oke, kita tentukan di sini, ya, kita kenakan operasi limit x menuju tak terhingga, ya, dari fx itu sama dengan limit x menuju tak terhingga dari x kuadrat dikali 1 kurang cos 4 per x. Per x. Oke, kita jawab. Jadi yang pertama kita perhatikan limit x menuju tak terhingga dari x kuadrat kali, ya, x kuadrat. Jadi kalau 1 dikurang cos 4 per x itu sama dengan 2 sinus kuadrat 2 per x. Itu menurut teori sudut, setengah sudut, atau sifat dari identitas setengah sudut. Oke, ini kita teruskan. Persamaan ini kita modifikasi. Jadi x, limit x menuju tak terhingga dari super x kita buat seperti ini.
Jadi 2 ya kali limit X menuju tak terhingga dari bentuk ini, sinus 2 per X kita bagi dengan 1/X. Ini kita buat seperti ini kuadrat ya, buat seperti ini kuadrat, sehingga limit X menuju tak terhingga dari 2 ini merupakan fungsi identitas, fungsi konstan maksudnya, maka ini tetap 2 kali limit X menuju tak terhingga dari sin 2 per X per 1 per X, itu ini adalah 2. Ini sama dengan 2 ya. Hasil ini ya itu sama dengan 2 ya, maka ini sama dengan 2 kuadrat, berarti 2 kali 4 ya sama dengan 8 ya. Jadi ya jadi Y sama dengan 8. Ini merupakan asimtot datar ya, asimtot datar fungsi tersebut. Fungsi ya X kuadrat 1 fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali 1 kurang cos 4 per x. Sampai di sini dulu pertemuan kita, ya lebih dan kurang ya mohon dimaafkan. Untuk soal ketiga, ya untuk nomor 3, ini untuk nomor 3, ini untuk nomor 3, untuk nomor 3. Untuk nomor 3 ini merupakan tugas kamu ya. Ya, ini tugas. Saya sertakan tugas tentukan asimtot datar dari fungsi fx sama dengan, yang ketiga tadi adalah cos kuadrat ya, x tambah 1 dikurang x per 4x kurang 1. Ya demikianlah pertemuan hari ini. Ya lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.